Iya. Halo Bapak Ibu semuanya, selamat siang ya. Kalau di ruangan AC ini yang enak tidur ya. Habis ngopi, habis makan, kena AC ini dia baru yang enak nongkrong mata. Oke, Bapak Ibu boleh dong biar lebih enak dilihatnya maju satu baris ke depan boleh? Nah, boleh ya. Iya. Iya. Katanya nanti Pak Dirut ini kalau di belakang semua ngasih seminarnya ngantuk gitu kan. Jadi gak semangat ya Pak Ando ya. Ya. Pak boleh Pak sini Pak boleh Pak. Iya. Oh iya. Oke, Bapak Ibu sekalian, boleh kita mulai ya acara seminar pada hari ini ya, boleh ya? Boleh. Oke, yuk langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi salamnya kayak di rumah ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah terima kasih banget Bapak Ibu sudah bisa hadir ya di kantor perusahaan PT Bersama Kita Bisa Network. Ini filosofinya luar biasa Bapak Ibu. Bersama Bapak Ibu. Jadi kita nggak sendirian Bapak Ibu. Suksesnya harus bersama. Kasih tepuk tangan dong Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini hari yang betul sangat istimewa. Kalau hari Sabtu saya ingatnya, alhamdulillah bisnis saya terus bertumbuh dan berkembang, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini betul-betul hari yang sangat bermanfaat sekali untuk banyak orang Bapak Ibu ya. Sudah ya kurang lebih 1 tahun Bapak Ibu ya, banyak orang yang betul-betul tersadarkan bahwasanya sehat itu penting. Kenapa? Karena dengan kita sehat Bapak Ibu, teorinya, asbabnya, insya Allah kita bisa panjang umur. Seperti itu ya. Pasangan hidup kita sehat, orang tua sehat, semuanya kan betul-betul indah. Kenapa? Karena kalau punya uang banyak Bapak Ibu nggak sehat Bapak Ibu, nggak menikmati hidupnya. Betul nggak Pak Heru? Betul. Kasih tepuk tangan Bapak kita ini. Ini benar super sibuk loh Bapak Ibu. Iya super sibuk bisa luangin waktu ke sini. Luar biasa ya. Bapak Ibu sekalian, di acara seminar ini supaya tidak ngantuk Bapak Ibu, kita ada sapaan-sapaan yang memotivasi Bapak Ibu. Sapaan-sapaan yang membuat kita selalu fresh, selalu ceria. Kalau kata beliau, supaya kita selalu memproduksi tubuh kita hormon endorfin dan serotonin. Kurang lebihnya hormon bahagia dan awet muda. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya. Jadi kalau saya sapa, apa kabar Bapak Ibu semua? Jawabnya luar biasa. Gitu. Kenapa luar biasa? Karena biasa di luar Bapak Ibu. Terus kasih informasi, kasih cerita kebaikan. Yuk kita sehat, yuk kita sehat, yuk kita sehat. Alhamdulillah semua orang sadar untuk sehat akan dirinya dan keluarganya. Oke Bapak Ibu, kita mulai ya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Luar biasa ya. Oke, Bapak Ibu ada satu lagi nih Pak. Kalau saran dari diri kita, kalau ngobrol kita pada kiat-kiat orang sukses itu harus semangatnya 100%. Gimana gambarannya Pak Dirut? Kalau disapa apa kabar? Langsung satu berdiri Pak. Gitu ya. Boleh kita berdiri ya. Jadi kalau nanti dirinya yang lambat, asal murah Pak itu. Tapi belum sedikit dia. Oke, boleh ya. Kita sambil berdiri ya, biar semangat kita ya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Luar biasa. Gimana Pak Dirut? Udah oke belum Pak Dirut? Udah oke ya. Dahsyat. Kasih aplaus untuk Pak Dirut kita. Ya. Bapak Ibu sekalian, tidak berpanjang lebar Bapak Ibu sekalian, saya akan berikan waktu yang sangat spesial ini untuk Pak Dirut memberikan seminar kesehatannya supaya kita betul-betul ngeh dan betul-betul peduli akan kesehatan diri kita
dan kedua lagi kita ya. Bapak Ibu boleh kita bangun berdiri, kita kasih tepuk tangan dong ya untuk prajurit kita yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kasih tepuk tangan dulu dong, berikan semua di sini biar semangat berdiri kita ya. Oke, kasih tepuk luar biasa untuk prajurit kita, Bapak Andre. Terima kasih. Baik, silahkan kembali dulu Bapak Ibu. Apa kabar Bapak dan Ibu? Luar biasa. Luar biasa. Kangen dengan suara saya ini. Baik. Hari ini kita akan mulai ya acara berbagi tentang berkah sehat dan manfaat sehat ya dengan menampilkan beberapa teman-teman kita yang sudah mengkonsumsi Slim-Fit. Banyak orang-orang datang ke sini Bapak dan Ibu, mereka biasanya ingin tahu lebih banyak, lebih jauh. Ada apa sih yang di dalam Slim-Fit ini? Kok bisa memberikan efek yang terkadang bagi banyak orang itu nggak masuk akal? Ya, ada orang yang sakitnya sudah tidak tertangani secara medis, kok minum Slim-Fit beberapa saset itu udah ada efek. Ya, makanya tidak heran bukan hanya teman-teman kita yang umum yang datang, terapis dan dokter pun ada. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas. Sebelum itu kita akan panggilkan dulu beberapa rekan-rekan kita untuk bisa memberikan statement atau testimoni secara singkat saja ya tentang apa yang dirasakan sebelum kemudian sesudah minum ya Slim-Fit ini. Ada Ibu Meti. Ibu Meti kita harapkan bisa Ibu Meta. Semua Pak Khairul, jangan Pak Khairul. Apa pertama kali hadir kayaknya? Pasien mau lagi tanya Depok juga bukan? Belum kasih. Pak Nonto, silakan. Wah, luar biasa hari ini kayaknya hari Depok nih kayaknya. Oke, Jaya nih. Oke. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan inspirasi buat teman-teman kita. Karena apa? Bapak dan Ibu, kebanyakan yang hadir di gedung ini adalah penyintas. Penyintas artinya begini, yang selama ini kita punya beberapa penyakit, yang kita udah berobat kemana-mana, udah putus asa terkadang, nggak ketemu. Nah, alhamdulillah melalui ressalahnya melalui Slim-Fit ini tertolong dan bahkan beberapa itu sembuh sampai pulih kembali. Ya, kita akan mulai dengarkan dari Ibu Medi. Silakan Ibu Medi. Salam sehat. Sehat selalu. Luar biasa. Teman-teman Bapak, saya ada di sini karena saya sekarang sehat. Sehat luar biasa. Makanya saya sangat berterima kasih saya diperkenalkan dengan Slim-Fit. Saya termasuk orang yang putus asa sampai saya sinus, pertama saya punya penyakit sinus kurang lebih 20 tahun. Terus saya punya benjolan di belakang. Ibu-ibu lihat nggak ada nonjol apa-apa ya? Ibu apa lihat? Nggak ada nonjol apa di belakang saya. Terus saya punya asam lambung sampai istilahnya saya hampir pergi. Saya nggak bisa memanggil tetangga untuk menolong saya. Saya hanya begini. Tapi akhirnya tangan saya juga udah nggak bisa melambai. Tetangga keluar. Dia keluar terus dia langsung lihat saya karena udah wajahnya katanya udah beda. Dia datang menolong saya. Terus saya dibawa ke rumah sakit. Itu asam lambung. Berikutnya lagi yang sangat membuat saya putus asa karena saya udah minum obat darting udah bertahun-tahun. Ditambah asam urat, kolesterol, jaga makan pun minum obat nggak pernah bisa turun, nggak pernah turun. Jadi ada asam urat, asam lambung, kolesterol, darah tinggi, benjolan, dan sinus. Saya punya 6 macam penyakit yang berpuluh tahun menempel di badan saya.
Singkat cerita, saya datang ke sini karena saya pengen tahu tanggal 19 Maret lagi bulan puasa. Wah, biasa. Saya diajak ke sini. Besar sekali. Saya diajak ke sini udah beberapa bulan yang lalu. Tapi saya masih menghitung-hitung duit ya. Saya masih belum. Cuma saya pengen sembuh, di satu sisi saya pengen sembuh dan saya benar gak sih ini sembuh karena saya minum bermacam-macam obat sampai yang dari Amerika, obat Cina. Kebetulan anak saya di Cina ya, dia pelatih bulu tangkis di Cina, jadi dia juga selalu, tapi nggak sembuh. Itu loh, saya benar saya sedih banget. Sementara saya harus sehat karena saya udah single parent ya, jadi saya harus sehat gitu. Nah, saya dengan sangat putus asa, saya telepon, Bu Rita, aku lagi ada di Bekasi. Aku pengen tahu tuh obat, tapi aku nggak mau langsung dari tangan Bu Rita, bawa dong aku ke kantor. Ternyata untuk lebih mengenal obat ini, lebih mengenal dan manfaat dari obat ini lebih bagus kita kesini. Iya, luar biasa. Saya kok luar biasa. Saya kok tiba-tiba saya mau ke kantor, saya nggak mau langsung dari Bu Rita. Bu Rita bawa saya ke sini, pertemukan saya dengan Pak Andre. Langsung saya minta diminum di sini, dibuat di sini sama Mbak India, Nindi. Iya, ini. Iya, dibawa saya. Biar saya langsung saya yakin, saya kayaknya bisa minum ini, saya sembuh. Saya minum di sini lagi bulan puasa, saya nggak pas saya udah maaf lagi bulan puasa saya udah saya minum, tiba-tiba saya kayak orang kaget ya, saya kayak orang kaget. Kok saya nggak pernah minum obat asam lambung di samping tempat tidur, obat asam lambung sudah siap. Di semua tas obat asam lambung siap, kalau saya datang keluar ini selalu juga ada. Terus itu yang harus ada dan obat sinus ya, obat sinus. Karena kalau udah capek, udara, asap rokok, saya bisa bersin sampai mata bengkak. Dan itu kalau udah gitu pusing, sakit kepala. Belum ada satu bob ya ibu bapak, tapi kok saya nggak pernah minum obat asam lambung kan? Kok sinus saya setiap saya bangun pagi begadang, ada ikut acara keluarga macam-macam, saya nggak bersin, nggak bersin, saya seperti biasa aja, nggak sakit kepala nggak. Dan teman-teman ibu bapak semua, saya kalau dekat seperti begini saya malu karena napas saya udah nggak bagus lah ya, nggak wangi. udah aneh lah ya. Sekarang nggak ada ya wangi yang ada. Sudah oke. Semua sudah oke, obat normal dan saya udah sembuh total. Amin. Bahkan penjualan yang tadi saya beli nggak ada tujuan untuk penjualan makanan. Tinggal sendiri. Saat saya mandi, saya melihat lah udah nggak ada. Makanya saya katakan Slim Fit ini adalah minuman ajaib. Luar biasa. Minuman ajaib. Saya tahu dia cara bekerjanya bagaimana untuk menghilangkan semua penyakit. Makanya saya katakan Slim Fit obat ajaib. Saya nggak tahu dia cara bekerja menghilangkan sinus saya bagaimana caranya, tapi saya suka merasakan itu jatuh di ini, turun ke tenggorokan. Sampai sekarang udah nggak ada lagi yang Luar biasa. luar biasa. Tuhan baik kalau kita melakukan segala sesuatu dengan terus berharap dan yakin bahwa produk ini ada produk yang luar biasa, yang ajaib, yang dapat menyembuhkan kita dari segala penyakit. Terima kasih Ibu Bapak. Semoga Ibu Bapak juga termotivasi. Kalau kita pengen sehat, kita terus datang di sini, kita minum Slim Fit, dan apa yang kita sudah rasakan kita berbagi juga buat saudara teman-teman kita yang lain supaya kita menikmati hidup yang sehat. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Slim Fit luar biasa. Saya sedikit cerita ya. Sebenarnya ini testimoni bukan saya, tapi anak saya yang kecil. Ya biasalah kalau misalnya anak muda sekarang kan, jangankan udah ini ya udah gede gitu. Dari kecil aja kadang suruh makan sayur atau buah kan susah ya, sulit gitu ya. Nah itu terjadi sama anak saya kecil, yaitu dia udah nggak kecil lagi sih, umurnya udah 21 tahun ya, dia perempuan. Nah dia itu ngeluh sama saya, mah
sih kok saya itu ya kalau ke belakang itu kayaknya sulit gitu, kayak orang sembelit gitu. Kok tiba-tiba ada keluar semacam kayak sudah keluar kayak ambeien gitu, tapi masih awal-awal sih. Terus aku bilang, ya nggak heran lah aku bilang gitu ya. Maksudnya ya kamu karena nggak suka makan sayur atau buah, ya otomatis kamu kan kurang serat gitu ya. Saya sih udah nggak ini dan nggak heran deh dia begitu. Ya udah, suatu saat saya belilah ke sini, saya cobain ke testimoni ke anak saya sendiri ya. Nah, baru minum ya namanya anak tuh kadang-kadang jangankan pokoknya segala sesuatu harus disediakan gitu, harus diaduk-adukin terus langsung dia minum gitu ya. Pokoknya kalau cuma disuruh ayo kamu minum ini nggak bakalan diladenin. Nah begitu dia minumlah, saya kasih terus saya buatin. Nah baru 1 saset ya, waktu itu aku kasih dia menjelang tidur 1 saset, udah langsung 1 saset. Nah terus ceritanya ya aku mau rutinin minum Slim Fit itu untuk dia karena kan dia nggak suka makan sayur atau buah ya, paling nggak buat maintenance gitu ya. Nah baru 1 saset terus kemudian dia cerita sama, baru menuju hari kedua dia cerita, mah udah enakan mah, katanya bilang gitu. Oh iya, serius sih dia baru 1 saset aja dia udah ngerasain, udah bilang enak mah, udah nggak ini lagi. Waduh, ya pokoknya dia seneng lah gitu mas. Ya udah kalau gitu kamu kalau ini ya kamu rutin minumnya. Saya bilang ya kalau misalkan kamu tiap hari yang minum rutin seminggu atau 2 sampai 3 kali setengah saset boleh gitu ya, supaya dia tercukupi akan serat dan nutrisi makanannya gitu. Ya udah. Ya nanti kamu kalau misalnya ada teman, saya bilang kalau ngalamin seperti itu kamu cerita ya, aku bilang gitu. Ya udah. Ya saya sih pokoknya beranggapan Slim Fit itu is the best. Testimoni dari anak saya. Luar biasa ini. Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruangan Slim Fit kantor Galaksi, saya perkenalkan, nama saya Anasril Hakim. Profesi saya seorang advokat. Saya berdinas di Jogja, di Bali, di Sumatera Barat, terakhir di Depok. Itu profesi saya. Sebagai seorang advokat, dalam kasus-kasus banyak itu kadang sampai pagi nggak ada tidur. Kopi, rokok. Nah, terasanya sama saya ketika akhir-akhir ini umur saya sudah memasuki 50, ya saat ini saya sudah 55 tahun. Itu rumahnya udah luar biasa karena body kita ya, nanti body kita dah berat. Setelah itu sakit kepala. Kalau mau sholat itu susah banget karena saya sholatnya duduk. Karena mau berdiri itu, aduh luar biasa. Luar biasa gak bisanya, gak bisa duduk. Kalau udah duduk udah. Nah itu yang saya alami. Nah beberapa bulan yang lalu saya kesini, hadir kesini, diundang kawan-kawan. Saya langsung bawa 2 waktu itu, bawa 2. Sampai detik ini saya sudah konsumsi 3 kotak, 3 box. Alhamdulillah. Saya merasa segar lagi, sehat lagi. Kadang-kadang kawan-kawan tuh bilangin, kok kayak muda lagi gitu loh Pak. Alhamdulillah. Itu yang saya alami. Nah satu lagi, kawan-kawan pada bertanya, Slim Fit itu kan artinya ramping. Bapak menawarkan saya Slim Fit, tapi Bapak sendiri kondisinya kayak gini. Nah apa yang terjadi? Saya jujur ini Pak, setelah saya minum Slim Fit, hari ini saya makan sampai 4 kali loh. 4 kali nggak bisa ditahan Pak. Makan saya enak, yang selama ini kadang 1 kali sehari saya makan. Setelah saya minum Slim Fit,
Saya sampai 4 kali loh makan sehari kan saya tahu. Itu menyebabkan perut saya gini Pak. Alhamdulillah itu di usia yang masuk 55 hari ini Masa sih? saya merasa muda. Kata orang-orang saya juga muda gitu Pak. Alhamdulillah. Dan sampai hari ini saya lebih menyasar kalau secara bisnis online saya itu rata-rata luar negeri Bu. Di Singapura, Hong Kong, Malaysia ini yang lebih luar biasa lagi. Mereka kalau belanja tuh minimal belanjanya 50 juta. Alhamdulillah. Itulah Bu yang dapat saya sampaikan kepada Ibu. Hari ini saya sholatnya sudah seperti biasa, sehingga sudah biasa, dan makannya yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairullah lengkapnya. Profesi saya perkenalkan juga. Abang ini kan advokat. Saya musisi Pak. Saya dari muda memang suka bermusik. Di sini saya terus terang saja kenal produk ini dari Pak Dhani ya. Dari Pak Dhani. Ya, kebetulan bisnis saya juga suka bermain di produk juga. Saya selama ini tidak pernah mau, artinya setiap dia ya ada produk, oh iya, ditawari istri saya dari sini namanya Bapak kalah cantik. oh ya, kalau saya Anang Pak. Ini istri saya kebetulan dia ya sudah lama katanya ya. Saya sudah dari dulu ya, saya sih support, cuman setiap dia ada produk ya ini ada produk, oh iya. Bukan rahasia ini. Saya baru sekali didatangi ke rumah, ya jago banget nih ngomongnya nih, Pak Dhani ini ya. Itu luar biasa ini. Terus saya, gila nih orang ini. Saya juga dulu marketing, saya seorang marketing dulu ya. Saya bilang ini luar biasa ini ngomong paten ini. Jadi knowledge produknya ini luar biasa. Saya bilang, pendidikannya apa nih? Udah saya mulai tertarik kebetulan secara riwayat fisik kesehatan keluhan saya dari dulu yang sudah mungkin lebih di atas 5 tahun. Saya tuh kalau BAB, mohon maaf, itu bisa 4 hari sekali atau 3 hari sekali. Itu udah berjalan lama. Satu itu. Terus kedua, saya kalau jalan 5 gang saya ke masjid ya, kebetulan mohon maaf saya kalau sholat ke masjid. Wes, mantap. Tertarik, saya punya otot kaki sampai ke betis ini keras sekali dan rasanya akut banget sakit. Jadi itu setelah sampai di masjid kira-kira 10-15 menit baru hilang. Nah itu. Yang ketiga, saya nggak pernah cek ke dokter asal berat saya berapa, gula darah saya berapa, saya nggak pernah tahu. Saya enggak Pak, saya nggak ada takutnya, cuman saya orang yang peduli, yang penting saya sehat. Gitu. Ya, saya lihat informasi orang-orang yang asam uratnya udah tinggi katanya ada benjolan. Seperti di sini di jempol saya. Topi. Apa namanya Pak? Topi atau tofus. Kokus. Nah, saya nggak ngerti Pak. Saya lihat informasi itu berarti asam urat saya lumayan tinggi. Ya sudah, akhirnya kebetulan Pak Dhani dengan propaganda yang luar biasa. Terus saya di luar biasa di Pak Dhani. Akhirnya saya tertarik Pak. Coba deh, maaf sebelum produk ini saya minum Pak, kira-kira 2 minggu ya, 2 minggu sebelum ini, saya dikasih yang istri saya sama bentuknya cuma produk yang lain. Nah, saya coba 1 saset ya. Setelah itu ditolak kedua. Habis itu keduanya saya tolak karena mohon maaf, sakitnya luar biasa. Ngajak malam saya minum, paginya tuh sakitnya akut banget. Saya bilang kayak di mulasnya luar biasa. Nah, akhirnya saya nggak mau. Nah, udah saya yuk. Terus setelah itu ada kopi. Ya saya minum, saya udah beli aja ya. Artinya kita konsumsi sendiri gitu loh. Karena kan istri saya juga orang produk, harus saya beli gitu loh. Ada uang nggak ada uang kita usahakan beli ya. Karena support ya. Udah saya beli. Akhirnya saya minum, ya ada perubahan dikit.
Cuman ini artinya range waktunya panjang. Nah udah singkat cerita, saya cobain nih produk yang dibawa Pak Dani. Dia cobain yang malam, ya udah kita buat. Pagi-pagi bener Bu, saya itu biasanya 3 kali per hari saya bawa ke belakang. Itu aja Pak. Dan awal pertama memang agak keras ya. Mohon maaf ya Ibu ya, Bapak-bapak. Keras. Nah setelah 2 jam, 3 jam, ngajar lagi Pak. Nah ngajar lagi, luar biasa nih. Iya soalnya saya nggak pernah, saya ke belakang lagi. Ya, memang. Jadi saya bingung itu setelah saya ada perform di puncak, setelah pulang acara itu baru saya berani karena di rumah saya udah sehari hari pertama tuh 4 kali 1 hari. Nah awalnya keras, sekarang agak-agak barunya. Mohon maaf ya, ini kita bercerita memang produknya. Cuman yang saya rasakan perut saya ini kan keras Bu ya. Istri saya selalu dipegang begini. Selalu keras ya. Sekarang itu udah agak lembek ya. Agak ya artinya saya dulu keras sekali Pak. Perut saya keras dan saya bilang ini udah agak lembek. Yang memang saya rasakan juga kalau di zona itu kan merah ya, panas. Saya juga ada ada satu lagi sama lambung. Biasa laki-laki kan, apalagi musisi kita biasa kopi, rokok. Jadi itu aja Pak, nyanyi, musik, rokok, kopi. Lambung saya juga kalau udah di zona hijau lah ya, udah mulai cool gitu. Iya, ini saya bilang, ya ini yang saya rasain ya Pak. Nah, terus saya sama Bapak advokat ini makanya luar biasa Pak. Saya sampai bisa 4 kali dan nambah. Dan kalau nggak pakai sambal mungkin nggak ini enggak. Wah saya ajar, makan aja. Habis itu buang nggak ada masalah. Nah, terus yang alhamdulillahnya lagi saya jalan ke masjid, sampai di masjid masih ada sakit, cuma tidak akut asam urat ini. Ya harapan saya ini kan saya pakai 5 hari pertama 2 saset. Iya betul. Nah, Sesuai arahannya Pak. Sesuai arahan padanya. Luar biasa. Saya ikutin arahan beliau. 5 hari ini sudah hari yang ke-6 saya gunain 1 saset. Ya saya pengen lihat ini ya. Harapan saya kan kalau dilihat dari testimoni orang yang asam urat 4 box total berstop katanya. Pengen tahu saya. Ya saya bilang ngapain jauh-jauh nuntut ya Pak Dani ini gimana nih? Tapi bukan itu, artinya memang yang saya rasain ini masuk ke box kedua sudah banyak perubahan Pak. Ya itu yang saya. Artinya menurut saya apa yang nggak sebah lagi adem udah di zona hijau lah ini, alhamdulillah. Ya terus asam urat juga sudah tidak akut lagi. Harapan saya sampai dengan mudah-mudahan box ketiga sudah amin ya, sudah hilang amin. Itu saja dari saya, barangkali mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran manfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum? Sama-sama. Ini jujur saya hampir tertipu ya. Saya pikir Bu Susi loh. Ada, ini banget ya. Makanya waktu dipakai isinya beliau sedikit loh, bukan isinya Pak Andre. Iya. Oke, sebagaimana terkata. Teman-teman, jadi kalau testimoni pasti jujur dan bohong. Ya, nggak boleh bohong demi hanya produk ya, jangan ya. Kita harus betul-betul memang terjadi. Tadi beliau advokat, musisi, saya PNS, pegawai network saja. Saya jadi pengenalan sejak 2004 sampai hingga kini. Berarti 20 tahun. Jadi kalau di USG, di sini bonus sponsor, pasangan, bonus etik, banyak banget Pak. Bonusnya juga banyak. Karena udah 20 tahun, apapun modelnya sikat gitu kan. Nah, teman-teman masih cinta nih. Dulu itu setiap kali saya nyetir mobil tengah jalan, pasti mau pingsan. Saya masih beranggapan saya kena jantung ini, karena bapakku meninggal kena jantung. Oke? Terus suatu hari saya ke stasiun Senen jalan kaki, tiba-tiba terkapar Pak. Kenapa? Nafas pendek, jualan aja udah lama banget, akhirnya terkapar, jadi tontonan orang. Pak, kenapa Pak? Kenapa Pak? Saya nggak tahu, mungkin jantung saya kumat. Akhirnya saya dibawa pakai mobil ke rumah sakit haji, rumah sakitnya Mas Irfan. Tapi yang biasanya diketawain sama penyakit dokter jantungnya, kamu jantungnya sehat, kamu tuh lambung.
Woi, jadi ciri lambung sama jantung sama saja. Serius sama saja, nggak ada bedanya. Napas pendek, terus tembus ke sini sakit nih sampai ke belakang. Ya, itu sakit. Jadi nggak bohongan nih. Begitu dicek lambung, tapi ke rumah sakit manapun nggak ada hasil bu. Mau budiasi, mau haji, mau sakit persahabatan, nonton nggak ada. Paling ketemunya omeprazol lagi bosan akhirnya, udah selesai. Paling ketemunya itu mulu, gak sembuh. Alhamdulillah ketemu temen yang nawarin Slim Fit. Sampai detik ini saya sehat walafiat. Jadi alhamdulillah doa saya pengen sehat, ketemu Slim Fit terpenuhi. Ya, itu betul-betul. Jadi teman-teman kalau ada lambung itu pakai Slim Fit jawabannya. Yang kedua, saya sebulan terakhir ini kayaknya sakit asam uratnya tinggi sekali. Karena apa? Bulan yang lalu di puncak 3 itu senang-senang makan dulu, makan yang enak-enak pada dua minggunya, tiba-tiba asam urat tinggi sekali, sholat sakit luar biasa. Biasa kalau untuk rokok kita beringis-beringis bangunnya, ya kan? Begitu minum 1 box Slim Fit, alhamdulillah hilang sama sekali. Jadi kita pakai. Jadi yang jangan ragu untuk mulai apa? Konsumsi Slim Fit. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini tinggal juara nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cerita bang musisi yang bersama sama saya bang. Serius, saya kalau BAB itu bang ya, terus sampai manggil anak saya buat bang. Deh tolongin mama bantuin. Gimana caranya? Anak saya cerita kayak nanya, mah bantuin apa? Emang mama mau lahiran? Pasti saya kalau BAB kayak gitu bang. Saya itu seminggu paling BAB itu 2 kali. Saya ini sampai nisan alhamdulillah. Setelah saya minum Slim Fit, semuanya alhamdulillah. Badan saya pun yang biasa ini saya sampai sama dokter tuh divonis pemotong jantung. Saya dari rumah sakit Karya Medika, saya dirujuk ke rumah sakit hospital Bekasi. Saya divonisnya katanya pemotong jantung. Saya dioperasi pak, pasang ring. Saya sempat pasang ring masuk ke ruang masuk dong. Nah ternyata saya itu bukan jantung, persis juga sama kayak bapak PNS tadi. Gitu. Tapi setelah saya minum Slim Fit, alhamdulillah semuanya tuntas. Badan saya pun sekarang alhamdulillah fit. Kulitnya juga tambah glowing, tambah cantik. Anda bisa aja. Saya sangat berterima kasih nih sama Pak Sugeng. Saya tuh awalnya dulunya sama Pak Sugeng. Kenapa ya Pak? Saya BAB-nya begini gitu. Oh, itu cocok lagi dengan ini Pak Slim Fit. Gitu. Benar saya sama mirip sekali dengan Bapak Muslim. Ini perut saya gede Pak. Ini perut saya gede. Tapi alhamdulillah sekarang enggak. Sudah. Ya mungkin pengalamannya cuma itu pandai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Bapak dan Ibu, sebenarnya kalau kita panggil teman kita yang lain, banyak sekali. Hampir semua yang hadir, yang pernah datang dan coba itu memberikan testimoni. Ini yang membuat saya berpikir ya agak, ini kayaknya memang nggak salah teman-teman tadi bilang ajaib, miracle, ya. Luar biasa. Kenapa? Karena biasanya orang minum obat itu dari 100 yang minum itu 50 sembuh ternyata. Betul nggak Bapak Nadi? Tapi kalau semua yang minum bilang hebat, ini baru ada. Tepuk tangan dulu untuk diri kita. Kalau itu Bapak Nadi, ya, ada apa sih sebenarnya dengan Slim Fit ini? Karena kalau kita bicara tadi, Bapak dan Ibu, kita bicara asam lambung. Kalau Anda sudah merasakan ada gejala asam lambung atau mengalami, biasanya secara medis itu selalu dibilang tidak akan bisa sembuh lagi. Betul apa betul? Betul. Jadi yang dilakukan biasanya hanya meminum anti asam atau antacid yang tadi diomongin teman-teman, ya polisilen atau Roma, ya Belaka dan sebagainya. Itu hanya anti asam. Yang efeknya apa? Itu membahayakan kembali ke sistem tubuh, ginjal, liver kita, dan lambungnya tambah parah. Jadi grade-nya itu naik. Nah, kapan berhentinya orang asam lambung atau sakit mah?
berhentinya hanya ketika dia meninggal. Makanya orang asam lambung itu berakhir dengan meninggal. Itu makanya dia disebut dengan silent killer. Jadi jangan remehkan. Jadi kalau ya cuma sakit kok, ya kan? Iya, tapi itu ketika perut sudah berlubang, bolong, nanti ciri-cirinya BAB mulai ada darah atau warnanya hitam. Nah itu udah sinyal. Kalau pendarahannya ke dalam, selesai. Ya, sama dengan yang diabetes. Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada yang gula darahnya tinggi, jangan dianggap remeh. Oh ini gula darahnya, cuma gula darah aja, nggak ada keluhan lain. Gula darah secara medis itu selalu dianggap tidak bisa disembuhkan. Tapi ternyata Bapak dan Ibu, teman-teman kita yang minum Slimpit ini membuktikan gula darah itu bisa stabil dan normal. Apa yang tidak bisa? Kerusakan yang sudah ditimbulkan gula darah itu butuh waktu yang lama untuk pulih kembali. Contoh matanya yang sudah rusak, itu butuh waktu lagi untuk memperbaiki. Nah kayak Bapak, asam urat itu udah normal, tapi akibat asam uratnya butuh waktu untuk memperbaiki kembali, termasuk kerusakan sarafnya, cedera di sendinya, ginjalnya. Ingat Bapak dan Ibu, kalau kita bicara asam urat, itu bukan bicara penyakit asam uratnya itu. Kalau asam urat itu artinya ginjalnya yang sudah rusak dan lemah. Nah, itu yang harus kita tahu. Sama ini orang kan ngerti, oh asam urat, oh minum aja obat penurun asam urat. Diminum besoknya, naik lagi. Minum, naik lagi. Livernya tambah parah, ginjalnya tambah parah. Padahal asam urat itu bukan karena emping. Kan ibu orang emping. Melinjo, apalagi biasanya? Kampung. Gini aja, taruh depan saya satu toples melinjo. Apalagi kampung, apalagi Jawa. Kasih saya hajar, saya tidak akan asam urat. Kenapa tidak? Karena ginjal saya masih kuat. Itu jawabannya. Jadi selama tubuh kita bisa mengeluarkan asam urat itu, kita tidak akan asam urat. Tapi ketika ginjal lemah, maka asam urat tidak bisa dikeluarkan lagi. Harusnya keluar melalui air seni kita. Itu dia yang disebut asam. Jadi asam urat bukan asam urat yang naik, tapi ginjalnya ya melemah bermasalah. Nah, Bapak dan Ibu, ini yang harus kita pelajari supaya nanti jangan. Saya tidak menyalahkan dokter, kita butuh para dokter. Tapi yang penting adalah kita juga harus tahu penyakit kita. Supaya apa? Supaya kita bisa perlahan membuat kesembuhan, progres dari penyakit. Karena tidak akan diturunkan sebuah penyakit jika tidak ada obatnya. Diturunkan juga obatnya. Jadi jangan ada lagi anggapan sakit yang tidak bisa disembuhkan. Tepuk tangan dulu untuk ini. Nah, saya akan percepat khusus hari ini. Saya berharap Bapak Ibu bisa konsentrasi karena saya tidak akan panjangkan seperti biasa, ya, mengingat waktu kita. Saya akan mulai dari paradigmanya. Paradigma tentang kesehatan itu bermula dari kedokteran kuno. Jadi 2000 tahun yang lalu di Yunani, Hippocrates, itu salah satu dokter yang dianggap dokter bapak kedokteran, ya, kedokteran kuno. Dia mengatakan begini, semua penyakit bersumber dari usus yang kotor. Itu awalnya dulu. Nah, kedokteran modern itu mengadopsi, lalu mengadakan riset di Amerika. Dicoba di riset 100 orang yang sakit tulang, sakit sendi, osteoartritis, yang osteoporosis, yang rematik, yang cedera, pokoknya macam-macam, yang karena saraf, karena asam urat. 100 orang. 100 orang itu tidak diobati, hanya dibersihkan ususnya saja. Bapak dan Ibu, bersihin usus mudah? Mudah nggak? Susah. Nah, saya sering ceritain ada satu teman saya, perutnya itu sampai dibelah, banyak bekas operasi. Saya sampai tanya, kenapa perutnya Pak? Inilah Pak, saya itu punya penyakit dulunya yang luar biasa, membuat saya hampir meninggal Pak, hampir mati Pak. Apa Pak sakitnya Pak? Nggak bisa kentut. Maka berbahagialah Bapak dan Ibu, nah ini bisa kentut. Kalau kita ketemu panjangin gitu ya kan? Bapak masih sehat. Kenapa? Karena ternyata nggak bisa kentut pun itu berbahaya. Bayangin akhirnya gasnya di mana ngumpulin? Di usus, membengkak gede.
Dan itu harus dibelah baru keluar. Dan ususnya akhirnya dibersihin, itu disikat. Dan baru dia bisa sembuh. Nah, itu salah satu case. Kalau yang lain saya nggak tahu, karena macam-macam cara bersihin usus. Ya. Nah, jadi yang di Amerika ini 100 orang tadi dibersihkan ususnya. Bapak dan Ibu, 90 orang dari 100 itu sembuh total semua masalah tulang. Nah, artinya ternyata teorinya benar. Masih belum yakin? Rasul itu juga melakukan namanya detox dengan puasa setiap 3 bulan. Ada yang tahu nggak ini? Nah, Rasul melakukan itu, tapi kita tidak. Berarti kita tidak sunnah. Apa bukti kita tidak sunnah? Ini khusus yang muslim. Khusus yang muslim. Kalau bulan puasa, sebulan orang puasa dari pagi, dari subuh sampai maghrib, nahan lapar dan haus, hawa nafsu. Pertanyaannya, mestinya Lebaran itu sehat semua apa sakit semua? Harusnya sehat semua kan? Ya. Coba lihat Lebaran, yang sakit kepala, flu, yang kolesterol, lalu akhirnya mah, panas dalam, pada sakit semua. Pertanyaan, kok bisa? Bukankah harusnya orang puasa menjadi sehat? Tapi kok habis puasa pada sakit? Jawabannya sederhana. Coba perhatikan. Orang puasa itu berarti perutnya kosong dari jam berapa? Dari jam Subuh sampai maghrib. 12 jam lebih perutnya kosong. Betul? Ketika perut kosong, harusnya diisi dengan apa pertama kali? Maka secara sunnahnya kita disunahkan berbukalah dengan ya. Ada hadisnya? Ada, yakin? Coba ingat-ingat, berbukalah dengan yang manis-manis. Benar ada nggak? Gak ada. Masa benar nggak ada? Masa yang manis-manis ini kalau dia nggak manis kita nggak berbuka? Iya. Ini dengan yang manis-manis. Nah gimana kalau yang teman buka kita nggak manis? Jadi buka nggak? Enggak. Enggak tuh nggak manis juga. Yang kurang manis gitu ya. Berbukalah dengan 1 butir korma 3 penyaji. Betul? Ada nggak yang bilang manis-manis? Marjan. Betul. Tangan dulu ini. Marjan yang bilang dulu. Oke? Ingat ya waktu kita kecil dulu kan? Iklannya ada ya, berbagi itu marjan. Benar tuh Pak. Kamu secara sudah ada. Itu Pak Sekjen betul ya? Betul. Pak Sekjen beliau di Sekjen Propas nanti kita perundangan juga ya. Oke, baik. Jadi kenapa kurma? Jawabannya kurma itu mengandung serat yang tinggi. Kurma itu adalah jenis buah-buahan yang juga tidak menyebabkan kadar gula kita langsung naik tinggi. Kalau Anda konsumsinya 1, 3, 5 dan seterusnya. Kalau makannya 2, 4, gulanya naik. Nah, itu kalau dimakannya, kalau diuji itu habis itu luar biasa, ya. Oke, baik. Berarti kan buah dan serat. Itu intinya. Kalau nggak ada kurma gimana? Kita berbuka dengan pepaya, dengan pisang, buah apel. Itu buah-buahan. Karena serat yang dibutuhkan. Ketika perut kita kosong, kita butuh serat. Itu intinya. Ya. Nah sekarang ketika puasa, pas bunyi beduk, azan, bukannya pakai apa? Olahnya 3 mangkok, ya kan? Jadi gimana kita mau sehat? Habis itu risol segede-gede tinggi ya, nggak cukup 1, 3 lagi. Itu dia Bapak dan Ibu sekalian, ya. Jadi kita tidak sunnah. Padahal secara sunnah dan digariskan bahwa sumber penyakit itu menurut Nabi dari mana? Usus atau dari perut kalau secara Islam. Jadi tidak bertentangan secara teori Yunani kuno, kedokteran modern, dan secara Islam itu sama. Bahwa sumber penyakit itu dari perut. Kalau Yunani, sumber penyakit dari usus yang kotor. Hampir sama secara teori. Nah, karena itu Bapak dan Ibu, penting sekali kita tahu, ya, kenapa orang menjadi cepat tua? Atau kenapa orang menjadi tua? Kenapa orang menjadi sakit? Oh iya, itu kan sudah takdir. Ada yang bilang itu
nasib, kan sudah nasibnya untuk sakit dan tua. Betul? Betul nggak sakit itu nasib? Bukan ya? Apa usia? Dan gaya hidup. Ya? Oh, selamatkan. Jadi kadang-kadang ya sudah nasib saya ya kan sakit ya kan. Sudah takdir saya sakit. Ya, takdir mungkin, tapi kalau nasib mungkin bukan ya. Oke. Kenapa orang menua? Jawabannya adalah ketika banyak sel yang mati di tubuh kita dibandingkan sel yang tumbuh baru. Yang tumbuh baru. Contoh, kulit. Jangan lihat kulit saya sekarang. 2 tahun yang lalu ini udah tua. Kulit, jika yang matinya lebih banyak dibandingkan yang tumbuh baru, maka dia akan keriput. Sampai sini bisa dipahami? Kulit itu kalau lebih banyak yang mati dibandingkan yang tumbuh baru, maka dia akan keriput dan menguap. Oke? Kalau kulit itu banyak yang tumbuh baru, kemudian yang matinya sedikit, maka dia akan menjadi lebih muda. Nah itu makanya tadi siapa Bu Rista tadi? Lebih muda 10 tahun sekarang. Sudah berapa box? Sudah berapa box? Waduh, saya menghitung kalau sampai 30 box jadi bayi lagi. 10 tahun. Oke, jadi begini, kenapa lebih glowing, lebih muda? Jawabannya itu tadi. Karena terjadi regenerasi sel. Asalkan pertumbuhan sel jangan over. Kalau over namanya kanker. Nah, jadi kalau tumbuhnya lebih banyak apa? Tidak mungkin. Ketika kita sehat dia akan terkendali. Itu kuncinya, ya. Jadi dengan demikian, kenapa orang menua? Karena jumlah selnya banyak yang mati dibandingkan yang tumbuh baru. Itu jawabannya. Kenapa ginjalnya menurun fungsinya? Sama jawabannya. Banyak sel ginjalnya yang mati dibandingkan yang regenerasi baru. Dia lama-lama menyusut. Makin lemah. Sampai di sini bisa dipahami? Semuanya itu sama. Sel tubuh juga menua. Kenapa dia menua? Ya karena umur Pak. Iya. Kalau itu saya setuju. Karena umur orang menua. Tapi maksud saya adalah ada orang yang usianya 60 tampilannya kayak usia 30 misalnya. Tapi juga ada orang yang usianya baru 40 tampilannya kayak 60 ada. Tapi di ruang ini kan nggak ada. Karena kita sadar dan kita paham bagaimana untuk bisa hidup sehat. Kuncinya adalah bagaimana regenerasi terjadi di tubuh kita untuk sel-sel dan seluruh organ. Itu kata kuncinya. Oke, terus kalau begitu apa yang membuat sel itu mati, Pak? Apa yang membuat sel tubuh kita itu lemah? Jawabannya adalah racun. Di dalam secara ilmiah medis itu dikenal dalam darah kita itu kalau racun masuk dalam darah disebut dengan radikal bebas. Ya, ini ilmu sederhana tapi ini penting. Karena ini nanti menjadi bekal kita untuk membantu mengajarkan teman-teman kita dan keluarga kita. Jadi yang membuat kita sakit, membuat kita tua itu adalah radikal bebas. Silakan. Ya, saya minta dipilihin satu yang bagus, Pak. Ini spidolnya. Oke. Saya ulangi sekali lagi. Apa yang tadi membuat kita sakit dan menua? Racun. Kalau itu kita harus tahu juga antinya supaya kita bisa tetap sehat dan tetap fit. Apa antinya, lawan dari racun dalam tubuh kita? Antioksidan namanya, Bapak dan Ibu. Nah, kalau udah tahu ilmu ini, kayaknya nanti ini 2 minggu lagi, sebulan lagi yang hadir itu muda. Pasti glowing semua, ya. Kenapa? Karena udah tahu rahasianya. Ya. Nah, sekarang kita cari tahu, kalau begitu racun itu datangnya dari mana sih? Kok bisa masuk ke tubuh kita? Oh, gampang. Yang pertama, yang paling umum orang tahu itu asap rokok, betul? Apalagi? Jadi kalau di perokok ya dalam hitungan waktu demi waktu tetap racunnya masuk. Apalagi? Asap pendanaan. Tapi ternyata itu pun masih kecil Bapak dan Ibu. Yang terbesar itu adalah dari makanan. Masih aman. Oke. Nah, sekarang nih saya gambarkan.
Ada yang tahu nggak usus kita itu panjangnya berapa Bapak Ibu? 12. Wah, Bapak pasti sering nonton ini kayaknya. 12 meter. Bapak boleh berdiri sebentar? Saya ingin tahu. Bapak Ibu, bayangkan Pak Khairul ini tingginya segini, ususnya 12 meter. Kayak apa kira-kira itu belikannya? Panjang sekali. Silakan kembali dulu Pak. Supaya kita paling nggak hari ini kan sadar ya, masing-masing kita ini diciptakan luar biasa oleh yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kuasa. 12 meter dibagi dua jenis, usus kecil dan usus besar. Usus kecil paling penting karena di situ diserap 90% nutrisi tubuh kita itu diserap dari usus kecil. Nah, ini penting. Bahkan usus besar penting nggak penting juga karena di situ menampung lebih banyak produk, ya kan? Lebih banyak produk ditampung di usus besar dan 10% diserap di situ, sisa-sisanya. Tapi ini yang juga yang paling berbahaya. Nah, di usus kecil, kalau kita gambarkan usus kecil ini, ya, kalau kita gambarkan, saya gede nih, kayak gini nih penampangnya. Ini di dindingnya, sekeliling dindingnya ini ada bulu-bulu. Nah, bulu-bulunya itu disebut dengan fili-fili. Fili-fili. Ya, ini bentuknya seperti ini. Fili-fili. Nah, fili-fili ini nggak boleh kotor, nggak boleh ketutup. Dia harus bersih supaya nutrisi bisa terserap dengan baik. Kalau dia ketutup kotoran, ketutup kerak, maka makanan kita makan itu kayak lewat aja. Kok saya minum obat sekarang kok nggak mempan ya? Ya mungkin obatnya cuma lewat. Kok saya minum vitamin nutrisi kok nggak ngefek ke tubuh saya tetap sakit ya? Karena mungkin cuma lewat. Karena kemungkinan pilih-pilihnya kotor. Apa yang menutupi ini? 3 bahan utama. Ya, bahan utamanya adalah ini. Tepung-tepungan. Coba lihat, setiap hari kita makan apa? Gorengan tepung. Apa lagi? Roti tepung. Apa lagi? Mie tepung. Apa lagi? Gula. Itu yang gula-gulaan. Jadi pokoknya 3 deh. Tepung, gula, lemak. 3 itu tuh yang jadi musuh sebenarnya. Coba lihat apa yang kita makan nggak lepas dari 3 ini. Martabak, tepung, gula, minyak, lengkap. Apa lagi? Risol, tepung, minyak, gulanya ada nggak? Micin itu semuanya gula enggak? Apa lagi? Apa aja yang kita makan setiap hari itu 3 sumber ini. Padahal inilah yang menyebabkan kita menua dan sakit. Padahal yang kita butuhkan adalah sayuran dan buah-buahan yang organik. Loh, kenapa harus organik Pak? Karena Bapak dan Ibu yang sayur yang kita makan setiap hari sebelum ke pasar, 1 hari sebelumnya disemprot dulu pakai pestisida. Racunnya numpuk. Berarti harus kita konsumsi yang tidak disemprot pestisida. Dicari kemana? Ada yang jual kok di mall. Ada kan mall khusus yang jual? Betul? Ada. Pak Sekjen tuh tiap hari beli yang organik. Betul. Hari ini masih konsumsi, pagi tadi masih. Tepuk tangan dulu untuk Pak Sekjen. Ya, oke. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini apa di sini? Menggerak dan keras. Lama-lama karena cairannya itu terserap terus oleh dinding usus, makin keras dan tidak bisa dilepas lagi. Saking kerasnya itu menjadi sarang berbagai bakteri pembusuk, jamur pembusuk. Ingat, semua bakteri jamur pembusuk itu menghasilkan toksin. Contoh di sampah-sampah itu bakteri jamur pembusuk itu menghasilkan toksin. Tapi ada juga bakteri yang menghasilkan yang bagus, ya, yang menghasilkan enzim, menghasilkan vitamin. Ada. Apa itu bakterinya? Bakteri baik namanya, yang sering diminum. Karena yang jual banyak di luar ya, pembersih usus untuk jarak. Nah itu dia bakteri baik, ya. Tapi kalau bakteri yang pembusuk pasti menghasilkan toksin. Nah toksin ini ngumpul di sini, bakteri, jamur, terus apa lagi? Parasit kecil-kecil, cacing kecil-kecil semua ini ngumpul. Dia enak tuh dalam kotoran kayak itu dinding itu, dia nyelam-nyelam, bikin liang, ya, menghasilkan toksin, masuk ke dalam fili-fili, diserap fili-fili tadi, dan masuk ke dalam darah, dia menjadi radikal bebas di dalam darah.
racun tadi berseliweran masuk ke otak. Aduh, kok sakit kepala minggu nih. Kok nggak sembuh-sembuh ya? Minum apa biasanya? Oh, ya kan, minum ini. Semua nggak? Hari itu hilang. Nih. Besok balik lagi, minum lagi. Besoknya bertahun-tahun akhirnya tergantung dengan obat. Apa nih namanya? Ini namanya obat penghilang nyeri. Kategorinya narkoba rendah. Tingkatnya ya ringan lah jatuhnya. Tapi menyebabkan edik. Kalau Anda nggak minum lagi, kalau dosisnya nggak naik, siap-siap. Lama-lama asam urat, jantung, ya sudah komplikasi gangguannya. Nah, terus berarti dokter nggak benar, dokter benar, tapi kitanya tidak mau belajar lebih jauh. Yang diberikan memang obat. Jadi orang sakit kepala yang diobati apanya? Nyerinya doang, kepalanya tetap sakit, nyerinya aja. Sama dengan ini, orang yang asam lambung atau sakit lambung mah tadi. Ya kan? Orang sakit mah yang diobati apanya? Nyerinya aja yang diobati. Yang luka mahnya diobati nggak? Seringkali tidak diobati. Padahal tambah parah. Cuma yang diobati nyerinya aja. Oh, bilang nyerinya nih. Enak nih. Besok kabur lagi. Nah, Bapak dan Ibu, itu yang harus kita tahu bahwa ketika kotor maka toksin racun itu masuk dalam pembuluh darah, darah kita menjadi kotor, aliran darah kita tersumbat penuh dengan radikal bebas, dan radikal bebas ini merusak dinding-dinding pembuluh darah. Akibatnya apa? Nanti datang kolesterol menumpuk di situ. Karena sifat kolesterol itu sebenarnya memperbaiki kerusakan tadi. Tapi lama-lama mumpul banyak, tersumbat pembengkakan jantung, pembengkakan penyempitan pembuluh darah menjadi kaku, ginjalnya kena asam urat, pankreasnya menurun fungsi, gula darah, dan itu seterusnya. Stroke, jantung koroner, akhirnya semua penyakit degeneratif itu mungkin akan muncul. Penyebabnya adalah usus yang kotor, apalagi di usus besar. Ingat tadi usus besar separuhnya? Usus besar, ya. Kalau kita lihat tadi usus besarnya, mana tadi? Oh, iya. Di usus besar ini lebih parah lagi. Kenapa? Ini bentuknya kayak bola-bola ya. Nah, karena cara kerjanya geraknya kan dia meremas supaya kotorannya turun. Bapak dan Ibu, di situ kenapa saya bilang lebih parah? Karena dia keraknya bisa mengendap 2 kilo sampai 5 kilogram. Makanya ada tadi yang ngaku tuh, makan kemarin kali dikit tuh. Sedikit keluarnya 4 kali 5 kali banyak. Dari mana ya? Kayaknya ada 3 kilo deh kayaknya. Dari mana tuh? Ya kan? Nah, itu berasal dari tabungan usus yang bertahun-tahun kita tumpuk, nggak pernah dibuat menjadi sumber toksin tadi, radikal bebas tadi. Jadi kalau itu keluar gimana Bapak dan Ibu? Harusnya keluar. Jangan telepon saya ya. Telepon Pak itu 5 kali keluarnya, gimana nih Pak? Saya nggak mau Pak, masukin lagi. Saya nggak bisa. Karena yang keluar itu adalah kerak kotoran beracun. Kalau yang keluar biarin aja, ikhlasin aja. Karena ada juga yang ini ya. Benar, ini fakta. Ada telepon saya sampai tengah malam. Orang Pak, tolong gimana? Keluar lagi. Saya udah ikhlasin aja. Nggak apa-apa ya. Ya karena yang keluar itu kerak kotoran beracun. Kalau yang keluar itu nutrisi, nah kita kan lemas, orang diare. Itu nutrisi yang keluar, makanan kita belum sempurna kita serap, keluar, kita lemas. Tapi kalau kerak beracun, berjamur, ada bakteri jahatnya, biarin aja keluar semua. Karena bedanya, begitu keluar, dalam waktu hitungan 3 menit, 5 menit kemudian badan itu, wah segar. Kenapa? Karena yang keluar itu adalah kerak beracun.
Beda kalau keluar itu adalah makanan yang belum terolah di tubuh kita. Tepuk tangan dulu untuk tubuh kita. Baik, kita sebabnya kenapa secara umum akhirnya kita tahu orang kalau usianya udah 40-45 tahun, aduh, pinggang nih mulai sakit nih. Untuk belum Iya. Sendi nih di lutut mulai berasa nih, ya kan? Sholat mulai susah, kepala nih mulai pusing-pusing nih, lemas saja bawaannya, nggak ada tenaga. Itu adalah ciri-ciri, khususnya kemungkinan. Itu ciri-cirinya. Kulitnya misalnya gatal-gatal terus nih, udah bertahun-tahun, ada nggak? ada. Di sini nggak ada. Ada juga. Jadi itu kemungkinan khususnya kotor. Nah itu yang pertama, ya. Jadi yang pertama kita harus tahu bahwa kita itu memang harus membersihkan usus kita. Faktanya itu tadi secara hadis, secara sunnah, kemudian kita lihat kakek nenek buyut kita dulu yang tinggal di kampung-kampung, desa-desa, usianya 80, 90, ada yang sampai 100 tahun. Tapi masih kuat, ke sawah, ke kebun masih kuat. Tahukah Anda apa rahasianya? Dia makan tanaman yang banyak waktu itu belum kasih pestisida zaman itu. Setiap hari dia makan sayuran dan buah. Jarang makan daging. Orang zaman dulu itu jarang makan daging. Sekali setahun. Kapan itu, Pak? Tapi hasilnya dia sehat. Kenapa sekarang kok umur 20 aja? Saya miris dengar ini. Saya baca di Google juga baru. Saat ini di Cito itu banyak sekali anak-anak di bawah usia 15 tahun yang cuci darah. Ginjal. Diteliti kenapa? Gak jauh-jauh. Ayam goreng, kemudian Pepsi, minuman ringan, itu aja penyebabnya. Bapak dan Ibu, ini luar biasa. Nah, riset, sebuah jurnal, ini bukan riset, tapi jurnal penelitian kesehatan. Saya sempat baca, jikalau orang itu makan sayur dan buah setengah kilogram aja masing-masing. Sayur nih setengah kilogram. Tapi ingat ya, sayur jangan yang kayak ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu kan makan sayuran juga, masak sayuran juga. Bayam misalnya. Bayam ini dimasak jadi kayak apa? Jadi bubur. Bukan yang gitu maksudnya. Kayak salad gitu loh. Seladanya seger. Kayak ini kakek-kakek nenek kita yang di desa-desa. Kayak di Sunda itu kreatif. Semua di halaman bisa jadi dia jalan aja rumput itu jadi nanam. Tapi sehat. Nah yang seperti itu. Tapi kita enggak masaknya sayur kangkung, satu mangkok kangkung aja. Makan buah. Oh iya Pak, saya makan buah Pak. Musim durian saya makan buahnya apa? Enggak ngaruh kayak gitu. Bukan banyaknya. Masih umur-umur saya 3 kilo Pak makannya Pak. Karena lagi musim murah. Yang dimaksud itu makan buah itu. Rambutan cukup 2. Apelnya 1 potong. Pepaya 1 potong. Kecil-kecil aja. Pisang 1. Yang dimaksud itu seperti itu. Sehingga kelengkapan nutrisi kita cukup. Seratnya oke. Sayuran juga begitu. Bukan misalnya orang tahu, iya kangkung 1 mangkok. Itu masih oke. Sekarang Bapak dan Ibu makan siang. Tadi makan siang. Oh iya di sini. Ada sayurnya nggak? Apa? Dimakan nggak? 2. Ah ya syukur. Cukup setengah kilonya? Enggak ya. Oke. Itu di sini masih dikasih timun. Coba ketika kita makan siang nih, yuk kita makan ayam goreng. Ayam gorengnya segera tinju. Kan segera tinju kan? Ada sayurnya nggak? Ada daun kemangi Pak. Dimakan nggak? Kita tidak mendapat asupan sayur dan buah yang cukup setiap hari. Padahal manusia itu wajib ada serat setiap hari. Laki-laki minimal tuh 37 mg. Wajib. Kalau itu tidak ada, siap-siap asam urat, kolesterol, jantung, ya pokoknya semua. Ibu-ibu minimal itu 27 sampai 33 gram. Wajib setiap hari. Dan itu bisa dicukupi dengan setengah kilogram. Tapi kan masalahnya dari kecil jarang makan sayur dan buah. Itu masalah kita. Ya, oke. Jadi kita tahu makanan-makanan saat ini 3 yang harus diingat. Yang pertama, tepung-tepungan. Kedua, gula-gulaan. Yang ketiga, minyak-minyakan. Ingat tuh, yang 3 itu apa nih?
Risol, Andre bilang 3 ya. Tepung-tepungan, minyak-minyakan, gula-gulaan. Jangan, pokoknya jangan diambil. Biarin orang lain aja yang makan. Percaya sama saya. Karena di usia kita saat ini udah waktunya untuk hidup sehat. Terus apa yang kita makan? Risol 3 harganya berapa? 1.000? Murah banget. 6.000? 6.000 ya beli semangka deh 1 potong nih. Sama? Ya udah semangka aja makan. Jauh lebih sehat. Bukan hanya lebih sehat, kita lebih fit, kulitnya jadi lebih glowing juga. Jadi sekarang mulai belajar merubah pola hidup yang lebih sehat. Tepuk tangan dulu untuk Anda semua, Bapak Ibu. Tapi itu tadi punggang mulai sakit, emahnya kambuh, sakit kepala, ya. Penyebab utamanya adalah dari usus ya. Nah, kemudian akan berimplikasi panjang, ya. Ada alerginya, susah tidur, itu sebenarnya dari yang tadi juga. Ketika misalnya sarafnya udah mulai keganggu, ya kan mau tidur tuh, aduh kok kayaknya rasanya nggak enak nih, panas apa, nggak bisa tidur, tegang, kejang, kaku di tengkuk, dan gitu seterusnya. Susah tidur, kehilangan power tenaga, karena sel-selnya melemah. Dan ini akan mengakibatkan hampir seluruh apa yang kita alami yang disebutnya sakit hari ini yang dulunya tidak pernah kita rasakan. Jadi tinggal bilang aja, Pak, saya sakit ini Pak, bisa nggak dengan selinting? Saya bilang ini bukan obatnya. Tapi kalau dulu Anda tidak pernah mengalami itu, ada kemungkinan Anda akan sembuh dengan minum selinting. Kenapa? Karena itu penyakit degeneratif. Yang tidak bisa disembuhkan adalah cacat atau penyakit bawaan sejak lahir. Itu susah. Tapi kalau dulunya nggak kena, sekarang kena, berarti itu muncul belakangan, itu disebut dengan degeneratif. Itu bisa dibantu penyembuhannya. Oke. Nah, kalau itu apa sih Pak yang ada di dalam selimut? Kok bisa sih? Tadi kita dengar sinus udah bertahun-tahun baru minum berapa satu, kok bisa hilang sih? Kalau saya sih dengar itu udah biasa aja, karena udah terlalu sering dengar jadi akhirnya. Tapi bagi bapak-bapak dan ibu yang berumah tangga pasti tersentuh. Begitu banyaknya orang-orang di sini yang tertolong seperti Bu Meti, ya anaknya, Bu Rita dan teman-teman kami. Ada ribuan, tidak terhitung, dan hampir tidak ada yang merasa tidak ada efek. Ada efek, walaupun tidak semuanya 100% bisa pulih kembali. Tapi belum tidak dia merasakan perbaikan. Kok bisa sih? Ada apa? Apa sih yang ada di dalam selimut ini? Nah, Bapak dan Ibu, sebenarnya jawabannya tadi sebenarnya kita jawab ya, bahwa kalau kita bisa rutin konsumsi apa tadi? Sayur dan buah, maka kita akan sehat. Berapa lama tadi usia hidupnya? Dari jurnal bisa hidup selama 120 tahun rata-rata usianya dan tidak sakit-sakit. Mau nggak Bapak dan Ibu? Tapi dari kecil makan ini konsumsinya. Dari kecil. Udah telat. Ya paling nggak kan setengahnya juga bisa saja. Kalau itu dari kecil, maka memungkinkan usia rata-rata itu 100. Makanya banyak diteliti ya di daerah namanya blue zone di dunia ini. Daerah-daerah orang yang usianya bisa di atas rata-rata. Itu diteliti. Jawabannya kembali pola hidup. Itu aja. Ya. Nah, paling tidak dengan pencerahan seperti ini nanti kita bisa hidup lebih panjang, insya Allah, dan sehat tentu aja. Kalau panjang aja, kalau sakit ya percuma juga. Oke, nah kita lihat yang pertama dalam selinting itu ada. Nah, ini dulu sebelum masuk ya. Selinting ini aman secara komposisi, proses, izin, legalitas, semuanya udah oke. Supaya nanti apa? Jangan sampai nanti di lapangan Bapak Ibu tanya, emang ini udah ada izinnya? Wah, itu udah telat pertanyaannya. Kenapa? Karena kita sudah lengkap ya, mulai dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, sudah ada halalnya, sudah ada analisa untuk ya bahan-bahan yang kira-kira membahayakan untuk lingkungan. Kalau kita bisa bilang ya seperti pestisida. Ini mulai dari proses bahan baku. Jadi mulai penyediaan bahan baku sampai ke proses fabrikasi dan kemasan akhir. Ini semuanya sudah
disertifikasi sangat-sangat aman. Ya. Nah, sehingga kita nggak khawatir lagi. Ya. Jadi gimana kalau ada residunya? Ya. Kemudian secara standar mutu internasional kita sudah oke, dan cara proses pabrikasi yang baik, ya, atau GMP kita juga sudah ada, dan kita juga ada di Asosiasi Penjual Langsung Indonesia. Tepuk tangan untuk sertifikasi kita. Dengan dia, Bapak Ibu tenang. Ya, di lapangan udah bisa tenang. Kalau orang nanya, POM, jangankan POM. ISO-nya kita udah ada, GMP-nya ada, dan HACCP-nya kita udah ada. Ya. Dengan demikian, kita ini udah bisa kirim kemana-mana. Bisa, teman saya ada di Malaysia. Tadi kayak Pak Advokat tadi ya kan. Oh, teman ada di Taiwan. Bisa. Karena secara standar internasional produk kita kualitasnya sudah menjadi standar. Oke. Nah, kalian yang pertama. Bahan yang pertama namanya psyllium husk. Pak, kan di luar juga banyak fiber-fiber yang pakai psyllium husk. Oh begitu. Nah kalau saya lebih sering. Oke, gini aja, Bapak. Coba Anda minum dulu yang di luar itu yang banyak itu. Puas-puas minumnya. Sepuas-puasnya. Sampai bosan. Udah puas, udah bosan, nggak ada efek juga. Coba minum kita punya beberapa saset. Mereka langsung bandingkan. Iya, kok bisa ya? Padahal sama-sama ada kandungan ini. Saya bilang, kandungan mungkin sama, tapi jumlah komposisinya kita nggak ada yang tahu. Itu yang orang tidak akan pernah tahu. Ya, dan yang kita pahami adalah psyllium husk kita begitu Anda minum, maka dalam hitungan beberapa menit di dalam lambung itu dia mengembang, dalam usus kemudian mengembang lagi. Makanya nanti ada yang merasa, aduh kok perut saya habis minum itu begah ya? Enggak apa-apa, karena memang sifatnya dia mengembang. Setelah dia mengembang, nanti dia akan menyerap ke dalam kerak-kerak usus tadi. Maka kerak usus itu mengembang seperti ini. Konsepnya, kayak ini kan ragi tadi. Ini kan kerak ya, dan bentuk. Nah, dia mengembang nih. Kayak kue dikasih ragi. Mengembang. Otomatis ususnya jadi, penuh nih rasanya, bukan nih. Kalau itu terjadi, alhamdulillah bereaksi. Positif ya. Tapi kalau udah minum, ini udah satu box. Nggak ada apa-apa, berarti tepung terigu. Iya dong, tepung terigu kan adanya nggak ada apa-apa ya. Tapi kalau bereaksi itu sedikit. Nah, kalau nanti, aduh miring-miring nih, aduh rasanya nggak sakit nih. Itu terjadi jika ada orang yang khususnya gerakan peristaltiknya melemah. Terutama usia yang udah bertambah atau lagi sakit perut, susah BAB dan segala macam. Nah, gerakan peristaltik itu Bapak dan Ibu tadi ingat ya gumpalan-gumpalan usus tadi, dia meremas tuh tujuannya mendorong kotoran itu ke bawah. Tapi kalau gerakannya 12 meter, gerakannya pelan, remas lama tuh. Lama banget tuh. Nah, kan todong ke bawah, diremas lagi di bawah. Itu namanya peristaltik. Kalau lama, nyampainya 4 hari. Kan ada tadi kan 4 hari. 4 hari mau nyampe kan? Karena saking lama tuh satu gumpalan aja yang remasnya setengah jam. Ya gimana mau nyampe 12 meter? Coba ini. Kalau Anda minum Slimpit yang tadi sudah lemah gerakan dinding ususnya, itu begitu minum, ususnya langsung 4 jam keluar, 6 jam keluar. Itu rahasianya. Karena usus Anda sekarang menjadi sehat, menjadi aktif kembali. Tepuk tangan dulu. Nah, jadi jangan ada komplain lagi ya. Apalagi ada yang komplain bingung. Waduh, miring-miring nih. Nggak apa-apa, di awal-awal begitu. Tapi kalau nanti udah standar, udah sehat, usus sudah normal, ya nggak akan berasa gitu lagi. Ya, oke. Baik, psyllium husk itu fungsinya banyak. Di samping tadi membersihkan, dia berfungsi juga untuk menambah kalsium di tulang karena dia cukup mengandung kalsium cukup lumayan signifikan. Nah itu sebabnya orang-orang yang nyeri tulang cepat sekali berasa lebih enakan. Jadi terjadi perbaikan regenerasi di sel-sel tulang juga, ya. Kemudian apa lagi? Dia mengikat kolesterol, mengikat juga 3 bahan. Yang pertama tadi masih ingat yang menjadi musuh kita? Tepung-tepungan. Apa lagi? Gula-gulaan, minyak-minyakan. Maka kalau kita nanti mau kenduri, wah ini ada ulang tahun nih, ngajak ulang tahun, minum dulu 1 saset sebelum makan di situ. Selesai makan, minum lagi, mau tidur nanti minum lagi 1 saset.
besok pagi keluar lagi semua, ngapung di toilet, nyiramnya susah kan ya, minyak apa ini, tepung, ngapung semua. Tapi tubuh kita aman, terserapnya dikit. Wah, ini ajaran nggak bener juga ini. Jadi besok semuanya pada cari ini yang lagi ulang tahun nama ini, makan banyak ya. Ya ini ajaran darurat ya, bukan tiap hari ya. Karena dimanapun kalau makan yang banyak ya tetap berbahaya juga. Ya. Oke, jadi itu manfaat dari selembus tadi untuk mengikat 3 bahan. Jadi secara kerjanya ingat, 1 membersihkan, ingat tadi, yang kedua mengikat. Makanya Bapak dan Ibu, kalau Anda dalam proses penyembuhan, misalnya Anda sakit nih, saya sakit ini Pak, supaya lebih maksimal hasilnya, gimana? Supaya lebih maksimal, Anda jangan makan atau kurangi makan yang 3 tadi. Tepung-tepungan, gula-gulaan, minyak-minyakan. Kenapa? Karena dia si mengikat itu dulu. Si mengikat itu membuang, sehingga kerja untuk yang lain menjadi berkurang. Jadi, kalau Anda yang mau menuju kesembuhan, kalau minum sedikit, kurangi tepung-tepungan, gula-gulaan, dan minyak-minyakan. Minimal 4 jam sebelum minum, 4 jam sesudah minum, supaya dia nggak terganggu cara kerjanya, ya. Oke, terus apa lagi isinya? Ekstrak sayur dan buah, kurang lebih setaranya 1/2 kilogram sayuran, 1/2 kilo ekstrak buah-buahan. Ekstrak ya, bukan buahnya nggak muat dalam 1 saset. Jadi ekstraksi yang kita butuhkan, makanya kok setelah minum sedikit kok badan saya jadi lebih nyaman ya, lebih enak, karena di dalamnya ada ekstraksi 1/2 kilogram sayuran, 1/2 kilogram buah-buahan. Karena itu selipit ini apakah obat atau makanan Bapak Ibu? Makanan ya. Karena dia makanan, boleh nggak kita minum selamanya? Ya boleh. Siapa yang tidak mau minum selamanya? Yang tidak mau minum biasanya siapa? Yang tidak mau sehat. Makanya duitnya nggak ada. Jadi kalau nggak ada duit gimana mau minum? Emang bisa diminta? Gratis. Selama ada duit pasti bisa minum. Nah, ketahuan yang nggak minum itu karena nggak ada duitnya. Tapi kalau dikasih gratis mau nggak? Boleh dikasih gratis, Pak? Boleh. Boleh nggak? Iya. Kita kasih gratis, Bapak dan Ibu, untuk semua. Untuk semua yang mau, saya tagih hutangnya. Contoh, ini Bu Risa, dia sudah sembuh dari sakit mah. Nanti akan saya tagih suatu waktu. Bu, Ibu sudah merasakan manfaatnya. Tapi banyak teman-teman kita yang masih sakit lambung, yang kadang-kadang masih bingung cari pengobatannya apa. Ibu berhutang sama saya untuk ceritakan ke mereka. Kalau dia ceritakan ke 100 orang, masa sih 50 orang nggak mau beli? Kenapa? No, kenapa? Karena ini bukan lagi cerita penjual obat, tapi cerita orang yang sembuh. Itu menjadi berbeda, getaran auranya berbeda. Ketika dia cerita, saya sakit lambung nih, Bu Risa cerita saya sembuh Pak, dengan hati saya bergetar, gemeteran ya, jantung saya berdebar. Kenapa? Karena auranya beda dengan penjual obat. Karena dia yang cerita ini kisahnya sendiri. Bapak dan Ibu, kalau Anda mengalami apa, ceritakan ke teman-teman yang seperjuangan. Bukan seperjuangan. Perjuangan yang sama. Ya kalau sepederikan nanti kan bunyinya ya, seperjuangan. Maksudnya yang sama-sama berjuang untuk kasus yang sama. Pasti mereka mau niatin itu, nggak usah ngomongin, oh ini bisnis luar biasa, entar lah. Kita bagi dulu yang ini dulu, ya. Bapak dan Ibu, kalau itu kita misalkan, saya jamin perusahaan akan berikan gratis. Produknya gratis, ada di sistem kita, ada kan ya? Ada kan? Makanya tema kita tadi apa tadi? Sehat, semua nanti akan dapat. Ya, ketika Anda mulai ceritakan, bukan dari bonus Pak, Anda sudah siapkan sistemnya, gratis itu, ya, dan dibayar setiap hari. Oke, baik, kita lanjut. Ada buah dan sayur. Saya nggak usah cerita ya manfaat sayuran ya. Klik aja di Google manfaat sayuran, banyak itu yang kita bisa baca. Untuk jantung, untuk kulit, untuk otak. Manfaat buah-buahan banyak. Nah,
lagi lemon. Ini hari ini Bang Bedul nggak ada ya? Iya. Oh, nggak datang. Nggak datang. Oke, Bang Bedul kemarin cerita, saya masuk setiap hari minum lemon Pak. Yang lainnya, nggak ada yang lainnya berani minum lemon. Tiap hari pagi 1 buah Pak. Waduh, saya dengernya dia langsung, waduh, langsung ngilu dengernya. Apakah ada Bapak dan Ibu hari ini yang masih rutin minum lemon di sini, di ruang ini? Tiap hari? Kenapa tidak? Kan tahu kan lemon itu Pak, manfaatnya banyak kan? Semuanya tahu kan? Untuk kenapa malas? Kan enggak tiap hari. Luar biasa. 2 hari sekali. Yang lain? Kenapa? Kan kita tahu tuh manfaatnya banyak. Murah lagi harganya. Kan murah ya? Satu ini berapa? 4. Mahal juga. Oh, oke. Mahal juga ya? Oke. Tapi kenapa nggak? Jawabannya asam, susah ngerjainnya. Tapi kebanyakan yang nggak sesuai dengan perut. Ya, padahal lemon itu banyak manfaatnya. Bapak dan Ibu, di dalam 1 saset sedikit terdapat komposisi lemon yang cukup untuk kebutuhan kita. Jadi nggak usah lagi susah-susah peras lemon atau jeruk nipis. Ya. Kemudian apa lagi? Di dalamnya ada inulin. Bapak dan Ibu, kalau anak-anak kecil sekarang kan diiklankan seringkali itu beli susu ya, susu yang prebiotik. Nah, oh iya ini prebiotik, waduh sehat. Banyak orang tidak ngerti prebiotik apa sih? Soalnya prebiotik itu kayak ini, inulin. Apa itu inulin? Prebiotik itu adalah makanan untuk bakteri baik dalam usus. Itu doang. Tapi wah ya prebiotik, susu prebiotik ya kan? Artinya kita minum itu apa? Makan. Kita minum makanannya.